Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina binimatil imani wal islam. Wa kutiba alaina siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan adzahiruha liyaumis siham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihi dhulam amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa pelita kehidupan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya dan diakui oleh beliau dengan harapan kita semua kelak di hari kiamat nanti mendapatkan tetesan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajabun syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, dan Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan Ramadan bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah? Karena pada bulan Rajab itu ada peristiwa penting, ada peristiwa agung, yaitu peristiwa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu terjadi pada bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan umatku, karena pada bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang berisi perintah tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia kecuali Allah juga melaksanakan perintah itu. Tiada lain adalah perintah bersolawat kepada baginda Nabi, dan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa oleh Nabi bulan Ramadan itu disebut sebagai bulannya umatku? Karena pada bulan Ramadan ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad. Di antara keistimewaannya adalah dilipat gandakannya seluruh amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, satu huruf pahalanya bisa memperoleh 10 kebaikan. Akan tetapi ketika kita membacanya di bulan Ramadan, maka insyaallah pahala kita akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Barang siapa yang membaca dari kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu
dilipat gandakan, ditambah menjadi 10. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis itu, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam salah satu kitabnya yang berjudul Maqasidus Syam, beliau menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, oleh beliau, kenapa orang-orang yang berpuasa itu nantinya adalah akan memperoleh predikat yang takwa. Karena dengan berpuasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dosa yang seharusnya balasannya adalah neraka, akan tetapi karena kita berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa di antara tujuan daripada puasa adalah untuk melatih jiwa kita dalam menahan hawa nafsu yang pada akhirnya muncul ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Untuk mewujudkan ekspektasi ketakwaan kita di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang juga perlu kita tingkatkan agar nantinya setelah bulan Ramadan kita sama-sama mendapatkan predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa dalam hati, dimensi takwa dalam hati, yaitu puasa mengajarkan kepada kita, mengajarkan kejujuran kepada kita, bahwa ketika hati kita sudah punya niat tidak ada lain adalah hanya kepada Allah, maka ketika berpuasa kita juga senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah, walaupun itu kita berada di tempat yang sunyi. Kita bisa saja makan dan minum secara sembunyi-sembunyi, tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita sudah punya komitmen. Ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meningkatkan ketakwaan dalam hati kita itu, insyaallah pada akhirnya nanti pasca Ramadan kita bisa belajar dan terbiasa untuk kemudian memiliki kejujuran. Kemudian dimensi ketakwaan yang kedua adalah takwa lisan dan perilaku. Bahwa berpuasa tidak hanya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi jauh lebih dari itu, lisan kita juga harus berpuasa. Puasa dari tidak berkata-kata yang sekiranya menyakiti hati orang lain. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Barang siapa yang membaca dari kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu dilipat gandakan, ditambah menjadi 10. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis itu, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam salah satu kitabnya yang berjudul Maqasidus Syam, beliau menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 183,
la'allakum tattaqun, oleh beliau, kenapa orang-orang yang berpuasa itu nantinya adalah akan memperoleh predikat yang takwa. Karena dengan berpuasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dosa yang seharusnya balasannya adalah neraka, akan tetapi karena kita berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa di antara tujuan daripada puasa adalah untuk melatih jiwa kita dalam menahan hawa nafsu yang pada akhirnya muncul ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Untuk mewujudkan ekspektasi ketakwaan kita di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang juga perlu kita tingkatkan agar nantinya setelah bulan Ramadan kita sama-sama mendapatkan predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa dalam hati, dimensi takwa dalam hati, yaitu puasa mengajarkan kepada kita, mengajarkan kejujuran kepada kita, bahwa ketika hati kita sudah punya niat, tidak ada lain adalah hanya kepada Allah, maka ketika berpuasa, kita juga senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah, walaupun itu kita berada di tempat yang sunyi. Kita bisa saja makan dan minum secara sembunyi-sembunyi, tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita sudah punya komitmen. Ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meningkatkan ketakwaan dalam hati kita itu, insyaallah pada akhirnya nanti pasca Ramadan kita bisa belajar dan terbiasa untuk kemudian memiliki kejujuran. Kemudian dimensi ketakwaan yang kedua adalah takwa lisan dan perilaku. Bahwa berpuasa tidak hanya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi jauh lebih dari itu, lisan kita juga harus berpuasa. Puasa dari tidak berkata-kata yang sekiranya menyakiti hati orang lain. Lisan kita berpuasa dari kata-kata yang kemudian menimbulkan fitnah atau membicarakan aib orang lain. Begitu juga perilaku kita juga ikut berpuasa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau bahkan menzalimi orang lain. Sehingga dengan demikian, maka dimensi takwa lisan dan perilaku kita dapat kita penuhi, dapat kita amalkan, baik di bulan Ramadan, lebih-lebih nantinya kita aplikasikan juga di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dimensi takwa dalam kepedulian sosial. Bahwa dengan berpuasa, mengajarkan kita untuk bisa lebih peduli kepada orang lain. Mengajarkan kita untuk bisa peka terhadap persoalan orang lain. Karena orang-orang yang kaya mungkin sebelumnya tidak tahu, tidak dapat merasakan bagaimana rasanya menahan lapar, menahan haus, kalau tidak pernah melakukannya. Maka dengan puasa di bulan Ramadan ini, agar hati kita semua lebih peduli dan peka terhadap keadaan yang dialami oleh umat Islam yang lain.
Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dan dimensi takwa yang keempat adalah takwa secara berkelanjutan. Kita tidak hanya menjalankan atau memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, tetapi juga pasca bulan Ramadan kita juga tetap untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebagai penutup, ada suatu kisah Al-Imam Hasan Al-Basri suatu ketika berpesan kepada para murid-muridnya. Di antara salah satu pesannya adalah la tautar bimakanin soleh fa innahu la makana aslahu minal jannah faqad laqiya fiha adama ma laqiya. Jangan terperdaya dengan tempat yang baik, karena sesungguhnya tidak ada tempat yang paling baik kecuali surga. Akan tetapi kita tahu apa yang menimpa Nabi Adam di sana. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa walaupun pada saat ini kita berada di bulan yang paling mulia, di bulan penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah, kalau kita tidak mengisinya dengan amal ibadah, meningkatkan dengan amal ibadah-ibadah kepada Allah, maka itu semua tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semua memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita mendapatkan predikat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada predikat yang patut kita banggakan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikian walaupun singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.